terima kasih buat malam ini. Kami mau belajar terus untuk kami tahu bahwa hari-hari ini kami perlu mendengar apa yang jadi firman-Mu. Karena hanya firman-Mu ya Tuhan yang menjadikan kami kuat, kami teguh, kami berdiri sampai pada akhirnya. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapak, berkati setiap telinga yang mendengar malam ini, biar firman ditabur di tanah hati yang subur, sehingga firman ini akan berbuah lebat untuk kami lakukan hari-hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya. Malam ini saya akan khotbah sekilas ya tentang pentingnya perpuluhan waktu ya. Seringkali kita ini kurang menyadari bagaimana pentingnya perpuluhan waktu buat Tuhan. Kita cuma pikir ya perpuluhan itu uang, tapi enggak. Senyatanya perpuluhan waktu itu juga penting. Karena kalau kita enggak bisa perpuluhan waktu ya, nanti hidup kita ini juga, saudara percaya, semakin kita nggak perpuluhan waktu, semakin hidup kita akan terpuruk nantinya. Semakin kita ini akan kehilangan arah di masa sukar. Kita ini butuh Tuhan. Hari ini nggak ada orang yang nggak butuh Tuhan. Siapapun keadaan kita di masa sukar, kita ini tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka jalan saat tiada jalan. Pertolongannya nggak pernah terlambat ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itu semuanya itu kita butuh Tuhan. Nah, waktu beberapa hari yang lalu, waktu kita perjalanan pelayanan, ya jujur saya pernah nyinggung salah satu kata yang berkata gini, mati itu kalau bisa dalam kemuliaan Tuhan ya, jangan dalam kehinaan. Seringkali saudara percaya ya, yang jadi bahan topik sekarang ya, bagaimana ada seorang yang terkenal meninggal, istrinya 3 ya, istrinya 3 dipasang tadi wajahnya. Saya terima beberapa jemaat mengirim saya, Bu, ini istrinya 3, tapi waktu dia meninggal, dia kembali kepada istri yang awal mula disahkan ya. Kita percaya bahwa setiap orang, dan orang tanya, kalau seperti itu mati sudah diampuni. Saya cuma bilang, setiap kita itu kalau sudah minta maaf ya, selama ada kesempatan, nggak mungkin Tuhan nggak maafkan. Pasti dosamu merah seperti kermisi, pasti jadi putih seperti salju ya. Tapi yang jadi masalah, saudara pingin enggak matinya dalam kehinaan apa dalam kemuliaan Tuhan? Ada banyak orang ya yang mungkin saudara mati, misalnya saya punya beberapa jemaat matinya kena sakit kanker karena kepahitan sama suami, kan enggak enak dengernya. Kalau yang dengernya kemuliaan itu siapa? Seperti Rasul Paulus, mati martir itu kemuliaan. Sampai akhir hidupnya mati tetap menghidupi iman yang luar biasa, tidak pernah jual iman. Nah itu mati dalam kemuliaan. Berapa banyak orang mati dalam kehinaan ya, mati karena sakit, karena stres, depresi, hutang banyak. Ada yang matinya karena sakit, karena depresi yang besar ya. Ada banyak hal yang saudara dengar hari-hari ini. Yuk kita percaya pentingnya perpuluhan waktu. Saudara kalau baca di kitab Yehezkiel, kemarin saya baca kitab Yehezkiel 17 ayat 23. Kita baca terlebih dahulu. Yehezkiel 17 ayat 23. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia. Lihat ya, Tuhan itu waktu saya baca statement ini, Tuhan kayak mengingatkan buat setiap kita. Tuhan itu lagi menanam ya kita agar kita ini bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Saudara percaya setiap kehidupan saudara melewati masa yang sukar, saudara dan saya ini dibuat supaya apa? Kita ini makin bercabang-cabang, makin berbuah ya, dan makin hebat.
segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Dan saudara lihat ayat 24, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering akan bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan aku yang membuatnya. Saudara percaya bahwa dalam hidup ini kita ini selalu hidup ini apa yang dikatakan Tuhan dan yang diperbuat Tuhan. Tuhan itu pegang kedaulatan setiap kehidupan orang benar. Makanya kita ini hari ini perlu memberikan perpuluhan waktu buat kehidupan kita menjalani hidup sehari-hari. Kenapa? Karena 3 hal yang saya bahas, saudara percaya hari ini hidup ini tergantung apa yang dikatakan dan diperbuat Tuhan. Artinya gini, kita ini hanya bisa hidup hari-hari ini benar-benar penuh bergantung sama Tuhan. Saudara tidak bisa ngandalin apapun hari ini. Saudara mau ngandalin harta, harta bisa habis. Saudara mau ngandalin kepinteran, prediksimu bisa meleset. Ya, ada banyak orang pinter yang hari ini ndak bisa lagi diomong pinter, saudara. Sampai saya punya seorang teman yang dulu jago main saham, ya. Main saham itu pinternya. Dia punya pemikiran setiap kali dia bilang beli-beli, jual-jual. Tapi beberapa saat hidupnya waktu ketemu saya, dia hidupnya mulai goyah, ya, dia mulai habis-habisan. Kenapa? Dia bilang gini, zaman sekarang ini ndak ada orang yang pinter, semua ndak bisa diprediksi, apalagi di masa sukar. Siapa yang pernah menyangka bahwa emas dolar Amerika sebegini mahal? Siapa yang pernah menyangka ya kebijaksanaan yang tiba-tiba dilakukan oleh Amerika itu membawa dampak yang saudara dan saya mungkin hari ini dalam segi ekonomi kita ikut-ikutan kena pengaruhnya. Kita semua nggak ada yang bisa prediksi waktu. Tapi percayalah ya, prediksi waktu nggak ada yang bisa tahu. Prediksi orang bagaimana terjadinya kehidupan kita hari-hari ini, kita semua nggak pernah ada yang tahu. Tapi ketika kita memberikan perpuluhan waktu, percayalah, dalam 1 hari ini, kalau kita sabat 10% dari kehidupan 24 jam, saudara percaya, hidup kita ini pasti aman. Hidupmu bukannya tambah lama di tengah masalah, hidupmu gak akan makin terpuruk, tapi semakin bercabang-cabang, semakin berbuah dan hebat. Makanya saya bersyukur Victory Surabaya, dari Surabaya menjangkau Nusantara itu benar, saudara ya. Victory ini berawal mula itu dari kota Surabaya, di mana saya pertama kali mendirikan rumah persekutuan doa itu berawal dari 10-15 orang. Ketika saya percaya waktu proses demi proses harus saya lewati, dan benar yang Tuhan katakan ya, gambarnya Victory itu pohon yang ada buah bercabang-cabang ya. Itu Tuhan buktikan. Hari ini Victory sudah punya 7 cabang. Sudah bisa dinikmati buahnya. Bahkan banyak orang berkata Victory sekarang mencetak wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa ya Bu Eli. Termasuk suami-suami sekarang sudah juga banyak datang ke PD Victory. Saya percaya kalau setiap orang mau bercabang, berbuah dan hebat, saudara harus berikan waktu, sabat saudara. Baik itu merenungkan firman, baik itu fokus kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, saudara beribadah, pelayanan, itu sudah memberikan waktu di mana jujur jangan pelayanan itu hanya kejar target setoran. Saudara melayani itu berkorban.
Kita mau melayani Tuhan, sekali lagi motivasinya jangan karena uang. Saudara melayani lebih dari 2,5 jam setiap hari. Mungkin saudara pelayanan 1 hari 10 jam. Tapi motivasinya salah. Saudara cuma mau kejar ya, kalau 10 kali ya 10 kali upah saya. Misalnya 1 kali pelayanan PK-nya dibayar 500.000 Bu Eli. Kalau 10 kali 5 juta. Kalau itu jadi motivasi saudara, maka saudara nggak akan pernah melihat cabang buahnya, hebatnya itu bertahan lama. Pasti dalam jangka waktu tertentu semuanya itu akan habis pada waktunya. Tapi kalau kita hari ini tulus sama Tuhan, ya kita sabat setiap hari, kita berkata Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Saya capek saudara, jujur. Kalau dikatakan saya capek, tapi dalam otak saya kenapa saya punya semangat? Saya cuma mikiri jiwa. Jujur Tuhan itu tahu hati saya. Saya nggak kejar setoran, tapi saya kejar jiwa. Dalam pikiran saya kalau nganggur sebentar, aduh ada orang yang lemot gimana, ada orang yang lobet gimana. Tadi malam ada seorang Bu, saya ini benar-benar sudah terpuruk, saya itu sudah mau bunuh diri. Kok untung ya Bu, tiba-tiba Bu, waktu saya mau bunuh diri lihat YouTube kok ada seliweran khotbahnya Ibu, saya dengar aduh ternyata persis apa yang saya alami, dan di situ saya ngalami breakthrough Bu, saya bangkit. Nah jujur, apa yang saya pikirkan hari-hari ini, saya cuma mikiri jiwa aja. Sudah capek, tapi saya cuma mikir gini, Tuhan kalau saya membatalkan pelayanan, di dalam pelayanan itu ada 1-2 orang, misalnya 3-5 orang yang diberkati. Aduh Tuhan, ini kan jiwa. Pikiran saya cuma jiwa saudara. Hari ini saya capek, hari ini saya pengen rasanya ndak mau live. Ingat jiwa. Ngapain kamu nggak live juga? Kalau ada hikmat yang bisa disampaikan, ya disampaikan. Supaya orang lain ini jadi kuat Eli, jadi kuat, bangkit sama-sama. Saudara percaya, orang yang hari-hari ini kuat, itu yang memberikan perpuluhan waktu. Selama kita nggak punya waktu sabat, saudara cuma berkata, waktu adalah uang, waktu adalah kesuksesan, waktu adalah untuk aku kerja. Saudara nggak punya waktu untuk Tuhan. Dalam 1 hari, percayalah, iblis akan mudah untuk mencuri, membunuh, menghancurkan. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Hidup kita ini dari apa kata Tuhan dan apa yang akan diperbuat oleh Tuhan. Kita butuh Tuhan, hidup dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan terus hidup hari ini cuman mikir untung, cuan. Nanti kalau sudah mau mati baru ingat Kristus. Nanti hilang loh keuntungannya selama-lamanya. Makanya hari ini yuk katakan buat jiwa saudara, tenang. Dunia ini memang bukan tempatnya untung. Dunia ini banyak air mata, bukan tempatnya nyaman. Kalau mau untung selama-lamanya, itu nanti hidup setelah kematian. Itu baru untung. Sudah ndak ada orang jahat, ndak ada penipu, ndak ada pelakor, ndak ada pencuri, ndak ada yang namanya penfitnah dalam hidup kita, ndak ada yang namanya masalah lagi. Itu baru untung selamanya. Selama kita hidup, maka firman Tuhan jelas berkata, hidup adalah 3P. Hidup adalah proses, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pertandingan. 2 Timotius, kalau saudara baca di 2 Timotius 1, hidup adalah proses, hidup adalah pertandingan, hidup adalah perjuangan. Kira-kira kita diberi waktu buat Tuhan ini bukan, memang hidupmu ini bukan tujuan, goalnya ini bukan di dunia saudara. Dunia ini dalam perjalanan persiapan, supaya kehidupan kita hari ini persiapkan diri kita baik-baik. Makanya perlunya hari ini, pentingnya perpuluhan waktu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita tergantung dari apa yang dikatakan Tuhan dan diperbuat Tuhan, supaya kita bercabang, kita berbuah dan kita hebat, tidak ada jalan lain.
Saya bisa kuat hari ini bukan karena hebatnya saya belajar ilmu kuat. Enggak, saudara. Tapi waktu hidup saya nggak ngerti, nggak enak. Pokoknya Tuhan, saya mau dengar apa kata Tuhan. Tuhan ngomong bertahan, bertahan. Tuhan mau suruh saya sabar, sabar. Suruh ngampuni, ngampuni. Nah, kita belajar 3 hal. Kenapa pentingnya perpuluhan waktu? Karena firman Tuhan itu berkata di Yohanes 15 ayat 5. Yang berkata di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena kita dari debu kembali menjadi debu. Makanya kita ini ndak usah marah, ya. Kalau orang lain ngatain kita bego, kamu ini siapa? Kamu ini loh miskin, kamu nggak punya uang, nggak usah marah. Karena yang menghina kita debu. Tapi Tuhan itu yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Itu yang sudah memberikan perkataan. Hidup kita kan ditentukan apa perkataannya. Dia nggak pernah berkata kamu bego, kamu keterlaluan, kamu anak yang kurang ajar. Walaupun kita sering kali menyakiti hati Tuhan, kita tidak perlu dengar apa kata debu. Kalau Tuhan yang dahsyat sudah mengatakan kita ini adalah biji matanya, saudara perlu cari pengakuan siapa lagi? Saudara tidak perlu pengakuan manusia. Pengakuan orang yang paling hebat masih kalah sama Tuhan. Lah kita sudah diakui anak sebagai biji mata yang dipelihara Tuhan. Yang ngakui itu orang yang paling hebat, Tuhan yang paling hebat, terhebat dari seluruh manusia di muka bumi. Saudara hari ini mau cari pengakuan siapa? Nggak usah cari pengakuan debu. Kalaupun suami istrimu sudah berkata nggak mencintai kamu, aku sudah muak lihat modelmu, nggak usah didengar. Debu mau memberikan pengakuan apapun itu nggak ada efeknya, saudara. Orang manusia itu nggak ada efeknya. Mau puji saudara, mau hina saudara, saudara nggak perlu dengar. Itu cuman debu. Debu yang nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Tapi kita sudah dengar apa pengakuan apa yang keluar dari mulutnya. Saudara cari pengakuannya siapa? Pengakuannya manusia yang cuma debu, tidak bisa apa-apa, atau pengakuannya Tuhan yang hebat. Kalau kita dengar pengakuan Tuhan yang hebat, walaupun hari ini engkau bangkrut, Tuhan tetap berkata, kamu tetap biji mataku. Kamu takut apa? Kalau kamu biji mataku dan kamu anak yang aku kasihi, ya aku pasti pelihara hidupmu. Kamu gak perlu takut. Kamu difitnah orang hari ini, kamu tetap biji mataku. Yang menfitnah kamu bukan siapa-siapa. Siapa yang berani mengusik biji mataku, itu akan berurusan dengan aku sebagai pemilik biji mata itu. Lah kita hari ini sakit hati, difitnah orang sakit hati. 3 hal yang akan saya bahas. Di luar Kristus kita ini bukan siapa-siapa, ya. Yang pertama, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa, karena kita ini debu kembali menjadi debu. Kita ini cuman seperti rumput yang suatu kali bisa kering. Kita seperti bunga yang suatu kali bisa layu. Tidak mungkin kan saudara selamanya berbunga. Saudara, suatu kali kita pasti ada waktu di mana kita akan menjadi apa? Dari debu kembali debu. Hidup kita juga nggak akan selamanya. Saudara bisa sukses, orang bisa sewaktu-waktu jadi rumput seperti kering. Nggak mungkin. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya roda berputar. Kata orang roda berputar. Bagaimana suatu kali ada sesuatu hal, ya. Makanya saya cuma bilang gini tadi waktu pelayanan, orang itu paling penting jangan sombong. Karena ketika orang sombong, Tuhan tuh benci sama orang sombong. Lihat ya, orang kalau kaya, sukses, sombong pasti jatuh nanti. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena memang Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan nggak suka sama orang yang tinggi hati. Orang tinggi hati itu nggak pernah menyadari bahwa hidupnya itu hanya anugerah. Saudara, sampai hari ini, saya jujur kalau ngomong, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Makanya kita perlu sabat, berikan waktu buat Tuhan.
Kita perlu hari-hari ini untuk memberi waktu buat Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya, yang pertama tadi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, di luar Tuhan hidup kita sia-sia. Makanya kita perlu perpuluhan waktu. Kenapa? Waktu kita memberi waktu sama Tuhan, kita ini lagi bersinergi, menyatukan pribadi kita dari kita yang gak bisa apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang hidupnya hanya sia-sia, dari orang yang bukan siapa-siapa, gak bisa berbuat apa-apa, sia-sia. Ketika kita memberi waktu buat Tuhan, kita ini lagi bersinergi, menyatukan diri kita dengan kuasa Tuhan yang hebat, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan kita yang lemah, Tuhan yang super kuat, kekuatannya tidak terbatas. Dia punya hikmat yang melampaui segala akal. Dia yang punya kuasa yang tidak terbatas. Makanya banyak orang tanpa disadari, waktu saudara memberi perpuluhan waktu, saudara sabat masuk di dalam waktu rest bersama Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang melatih hidup saudara jadi orang yang hebat. Tangkap ya. Jadi saudara mau jadi orang hebat, mulai hari ini berikan waktu. Sudah, ndak usah ikut seminar. Bagaimana jadi hebat, bagaimana sukses di masa sukar, Tuhan sudah kasih tipsnya. Waktu kita bersinergi dengan sahabat rest, kita benar-benar duduk seperti Maria di bawah kaki Tuhan. Kita selalu tidak bisa memberikan waktu, terutama di masa sukar. Ada banyak orang gak bisa duduk diam. Saya mulai mendisiplin hidup saya. Kalau saya sudah stres, saya sudah tidak tahu berbuat apa-apa. Tanya ya mbak saya di rumah. Saya cuma duduk di pinggir tempat tidur saya duduk. Saya cuma diem, saya cuma seperti Maria. Saya duduk di tepi, di bawah tempat tidur saya cuma duduk, saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang Engkau mau dari hidupku? Aku cuma seorang hamba, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu seorang hamba datang kepada Tuhan yang hebat, hidupku tidak akan pernah biasa-biasa lagi. Tangkap saudara, ini perkataan yang sederhana, tapi tiap kali saudara hari ini terpuruk dan saudara cuma ambil waktu duduk. Saya punya rest, saya punya tempat di mana ketika saya stres, saya tahu tempat di mana saya harus duduk di bawah kaki Tuhan, dan saya tahu tempatnya di bawah tempat tidur saya. Saya cuma duduk ya, karena saya sudah mulai kepala 5, sulit kalau dulu bisa berlutut gini. Tapi sekarang cuma duduk di tepian kasur saya. Mbak saya kalau sudah ketok-ketok kamar, ya kalau saya sudah tidak pelayanan, saudara tahu apa yang saya lakukan. Kalau saya tidak pelayanan, mulai istirahat sampai jam 4, mbak saya pikir kok tidak makan ya, tidak ada suaranya, ngapain gitu ya, ya tidak mandi saudara. Kalau tidak pergi, saudara tahu, cuman duduk ya, habis gitu cuman konselingi orang, nggak ngelakuin apa-apa saudara. Saya cuman duduk. Saya percaya di tengah saudara banyak diam, semakin banyak Tuhan bicara. Semakin saudara rest di bawah kaki Tuhan, perpuluhan waktu, saudara semakin banyak dengar suara Tuhan. Dan waktu saudara memberikan waktu buat saudara yang nggak bisa apa-apa, saudara bukan siapa-siapa, saudara adalah sia-sia. Waktu saudara bersinergi, perpuluhan waktu, sabat, rest bersama Tuhan, percayalah kita hari ini dicetak jadi orang yang hebat. Saudara jangan pikir saya tuh hebat. Jujur, saya bisa ambil program ST ini namanya bonek. Jujur. Kenapa bonek saudara? Hikmat yang kalau enggak diberikan Tuhan tiap hari dari mana coba? Coba kalau orang menyiapkan khotbah ya, pengerja setiap kali Zoom cuman kasih judul. Saya dikasih judul enggak tahu dari mana cari ayatnya. Tapi Tuhan yang luar biasa itu memberikan sesuatu. Bisa jadi orang yang hari ini bisa ST saat teduh tiap malam. Otaknya siapa? Hikmatnya siapa? Kenapa?
Karena ya itu tadi, saya disiplin. Walaupun sesulit-sulitnya saya serepot, kecuali memang waktu nggak bisa 1 hari pelayanan, saya nggak bisa bikin renungan besok pagi-pagi saya. Kadang-kadang jujur, karena saking capeknya, bikin renungan sudah poin ketiga bisa ketiduran saudara. Akibatnya harus share besoknya ya. Tapi saya berusaha mendisiplin waktu. Itu termasuk perpuluhan waktu saya buat Tuhan. Termasuk perenungan firman, termasuk firman yang saudara baca, itu benar-benar rest saudara. Makanya hari ini yuk kita bahas satu persatu. Ingat ya, di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita ada, hidup kita juga sia-sia. Itu sebabnya selama kita menyadari bahwa kita ini sangat rentan. Kita ini debu yang benar-benar kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa hari ini hidup menjalani sampai pada akhirnya. Tidak akan pernah mampu. Saudara percaya kalau orang tanya, Bu, tipnya apa bisa kuat menderita? Jujur, saya bukan orang yang kuat menderita aslinya. Saya orang yang selalu menuntut sesuatu yang nyaman dalam hidup saya. Makanya awal saya buka rumah doa, tujuan saya supaya saya nggak menderita, saudara. Otak pikiran saya bisa sogok Tuhan supaya hidup saya makin nyaman, suami saya makin kaya, saya semakin dicintai, suami saya, anak-anak saya sukses. Itu pikiran awal saya buka persekutuan doa Victory. Tapi apa yang terjadi, semakin saya membuka persekutuan doa Victory, semakin jadi berkat. Bukannya hidup saya tambah nyaman, hidup saya makin masuk dapur api, apinya diperbesar sama Tuhan. Kaget. Tapi apa yang membuat saya tetap kuat di dalam dapur api sementara di dalam proses saya diproses Tuhan? Bukan berarti saya kuat, saudara. Jujur kalau orang tanya, saya itu sudah mau menyerah berapa kali. Bahkan dalam pikiran saya mau mati, saudara. Rasanya tidak kuat. Benar seperti Yesus waktu bergumul di detik-detik terakhirnya. Serasa mau mati rasanya. Itu saya rasakan. Dan Tuhan berkata buat hidup saya hari ini, memang kamu bukan siapa-siapa. Memang kamu gak bisa berbuat apa-apa. Memang rasanya hidupmu mau menjalani hidup kayak sia-sia. Jujur saya ngomong sama Tuhan, apa artinya saya bangun rumah tangga selama 15 tahun Tuhan, kalau ujung-ujungnya doa-doa saya buat kebaikan rumah tangga saya hancur. Kayaknya semua sia-sia. Tapi Tuhan mengingatkan saya pada waktu itu, Eli, ingat ya Eli, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Waktu kamu nempel sama aku, berarti kamu jadi orang hebat gak? Oh iya ya Tuhan, kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu memang debu. Kamu hari ini direndahkan orang. Kamu diaibkan orang. Kamu dihina orang. Kamu dihakimi orang. Mana Tuhannya Bu Eli? Buktinya hidupnya hari ini makin susah. Mana buktinya? Mungkin itu terjadi. Tapi Tuhan mengingatkan. Kamu ingat ya. Waktu kamu diaibkan orang. Kamu memang bukan siapa-siapa. Tapi ketika kamu punya aku, kamu pasti jadi orang yang hebat. Tuhan ingatin, hidupmu gak akan pernah sia-sia lagi Eli. Karena jelas firman Tuhan berkata, jerih payamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Selama ini waktu yang kau habiskan jerih payamu bukan untuk aku. Kamu jerih payamu untuk kepentinganmu, untuk tujuanmu, untuk kehendakmu. Kamu gak pernah dengar apa kataku. Makanya kelihat semuanya sia-sia. Rumah tangga yang kamu bangun tanpa kekuatanku pasti ambruk. Tanpa firmanku pasti ambruk. Sama waktu kita bangun kerajaan bisnis tanpa kita punya kedekatan sama Tuhan, tanpa kita ketaatan, bisnis kita suatu kali pasti bangkrut. Kenapa? Karena kita menyimpang ke kanan ke kiri. Dan Tuhan berkata, jerih payamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Tapi kalau jerih payamu hari ini hanya mengandalkan kekuatanmu, kepintaranmu, maka semuanya akan berakhir sia-sia.
Makanya hari ini tidak ada kata terlambat. Perpuluhan waktu itu harus dilakukan. Kalau saudara mau jadi hebat hari ini, pastikan hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup kita pasti bisa berbuat apa-apa. Hidup kita hari ini bukan siapa-siapa, tapi kita adalah orang yang dikasihi. Kita adalah orang yang hebat. Yuk kita lihat satu persatu. Malam ini kita mau lihat, yuk bagaimana di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita cuma jadi debu, kita cuma seperti rumput yang akan kering, bunga yang suatu kali akan layu. Tapi waktu kita hari ini nempel, memberi perpuluhan waktu sama Tuhan, sekali lagi jangan pernah meremehkan apa kata Tuhan. Hidupmu hari ini mau bangkrut, hidupmu mau hari ini sulit, hidupmu mau dihina orang, hidupmu mau tidak dipandang mata orang sekalipun, ingatkan diri kita. Apa yang perlu diingatkan? Hidup dari apa yang diperbuat Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan. Nak, hidupmu adalah biji mataku. Hidupmu adalah hari ini adalah orang yang sangat aku kasihi. Engkau berharga mulia. Jujur, berapa banyak orang tidak pernah dengar pengakuan Tuhan. Saudara jujur, waktu suamimu berkata kamu istri tidak berguna, saudara dikatakan kamu aku tidak cinta lagi, saudara mulai terpuruk. Banyak orang mau bunuh diri, kenapa? Karena merasa habis manis sepadi buang. Tapi kita kurang menyadari, kenapa kita perlu pengakuan manusia, kenapa kita tidak dengar pengakuan Tuhan. Tuhan yang maha besar tidak pernah berkata hidupmu hari ini kasihan deh lu, malangnya nasibmu, enggak, itu manusia. Tapi Tuhan selalu berkata, nak, seburuk-buruknya jalan hidup yang engkau hadapi hari ini, sekalipun itu sulit, sekalipun engkau terpuruk, hari ini, malam ini Tuhan mau berkata, hidup ditentukan apa yang dikatakan Tuhan. Kamu adalah orang yang berharga mulia dan aku sangat mengasihi. Itu sebabnya aku mau memberikan nyawaku mati buat engkau. Tidak ada orang yang mau mati buat sesuatu yang tidak berharga. Saking berharganya saudara, saking mulianya saudara, saking dia sangat mengasihi saudara, makanya dia berkorban memberikan nyawanya. Jadi sekarang tidak perlu cari pengakuan manusia. Istri-istri tidak usah lebay, suami-suami tidak usah lebay, siapapun kita tidak usah lebay. Orang mau ngomongin saudara apapun, yang penting hidupmu denger pengakuan raja di atas segala raja. Karena yang memberi pengakuan hidupmu berharga mulia adalah Tuhan sebagai jalan kebenaran, Tuhan sumber air hidup, dan Tuhan adalah pintu kehidupan. Itu sebabnya saudara mau takut apa? Kalau Tuhan itu jalan, kalau Tuhan itu pintu, dan Tuhan itu sumber kehidupan saudara, hari ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya perlu rest. Saudara mulai sediakan tempat, ya, di mana saudara punya duduk waktu seperti Maria. Saudara mungkin punya tempat, ruang-ruang tertentu di mana waktu saudara nangis, saudara lagi sedih, saudara cuma duduk. Tidak ngerti apa-apa, duduk, sudah. Kata kunci duduk, di situ saudara akan banyak dengar. Saya kalau sudah tidak bisa apa-apa, duduk di ujung itu, mbak, saya tahu tempat di mana saya duduk, di pinggirannya tempat tidur saya cuma duduk diam gini. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau apa? Genapi semuanya, berikan aku kekuatan. Sudah, selebihnya saya sudah tidak mau mikir apa-apa. Toh saya mikir kapasitas saya sudah tidak cukup. Tapi kalau saya berserah sama Tuhan, satu hal kita percaya. Buka Mazmur 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sudah cukup. Saudara mau pegang apa sih dalam hidup ini? Semuanya itu di dunia ini, rumput akan jadi kering, bunga jadi layu. Tidak selamanya rumput itu menghijau, suatu kali juga kering. Bunga itu suatu kali juga bisa jadi layu. Kehidupan kita suatu kali pasti ada waktu-waktu di mana kita semua akan mengalami keadaan yang bisa ada terjatuh, ya. Tapi satu hal yang kita mau pegang, kenapa kita perpuluhan waktu untuk baca firman, karena firman Allah kita tetap selama-lamanya. Jadi sekali lagi,
Kita percaya di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Tapi waktu kita memberikan perpuluhan waktu, kita koneksi, terhubung ya. Seperti lagu itu bagus itu, ku terhubung denganmu. Waktu kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu selama-lamanya menguasai hidup saudara dan saya. Hari ini tidak ada yang selama-lamanya, hanya Tuhan dan firman yang kita pegang teguh itu yang selama-lamanya. Makanya jangan takut. 1 Timotius 4 ayat 10 kita baca. 2 poin lagi kita selesai. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Nah ini, berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Menghidupi pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Hari-hari ini tidak gampang. Apa yang kita harapkan bisa hari ini tidak ada dasar untuk berharap. Ini perlu perjuangan, perlu berjerih payah. Perlu hari-hari ini. Gimana kita bisa berjuang berjerih payah kalau hidup kita tidak nempel sama sumber kehidupan. Kalau kita tidak punya waktu rest sama Tuhan, tidak mungkin kita bisa berjerih payah berjuang. Yang ada pikiran kita cuman pikiran yang negatif, pikiran yang pesimis, pikiran yang hari ini berkecil hati. Lihat realita. Rasanya saya kecil, Goliatnya makin besar. Saudara makin kecil, makin tidak berdaya. Saudara makin lihat realita. Seperti Goliat yang hendak lagi. Sudah tidak mungkin kita bisa menang dari Goliat secara kekuatan. Tapi waktu kita punya waktu bersama Tuhan, kita berjerih payah, berjuang. Hari-hari ini pastikan jerih payah perjuangan saudara adalah menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Terhubung aja. Saudara percaya orang tidak perlu harus masuk ruangan kamar doa dulu, ndak. Waktu saudara kerja sekalipun saudara melakukan aktivitas. Saya kalau melakukan aktivitas, waktu iblis taruh sesuatu yang menakutkan, mulut saya otomatis, Tuhan tolong, hati saya lagi galau, Tuhan tolong. Saya jujur, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya lagi sedih, tolong ya Tuhan. Setiap kali saya selalu kalau hati saya sudah mulai tidak enak, saya bilang gini, Tuhan tolong, saya lagi galau, saya lagi drop, saya lagi lowbat, Tuhan tolong, saya butuh kekuatanmu. Tuhan langsung, tidak lama kemudian ketika saya cuma ngomong tolong, Tuhan bicara buat hidup saya. Eli, jangan takut. Kamu takut apa dalam perjalanan hidup ini? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Cara hidupmu sudah benar. Kamu tidak perlu nyalain keadaan. Walaupun ya kamu dengar kamu disalah-salahin. Jujur, saya mendengar banyak hal yang membuat kadang-kadang saya terpuruk. Tapi iman saya bangkit waktu saya cuma terkoneksi sama Tuhan. Selama saya terkoneksi sama orang-orang di sekitar saya, semakin banyak masukan yang negatif buat saya makin drop. Tapi waktu saya terkoneksi sama Tuhan, saya cuma ngomong, Tuhan tolong saya, hati saya lagi galau, saya lagi gak kuat Tuhan. Waktu saya terkoneksi sama Tuhan, Tuhan itu kayak mericas saya, kayak dikasih kekuatan, Nah makanya kenapa? Karena waktu saya terkoneksi dengan sumber kekuatan yang unlimited, begitu saya terkoneksi, saya ditransfer kekuatan, membuat saya bangkit kembali. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Hari ini kita terkoneksi dengan Tuhan Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Saudara pastikan jangan terkoneksi dengan yang lainnya. Saudara hari ini tidak ada salahnya saudara berjuang berjerih payah untuk memberikan waktu buat Tuhan. Itu karena Tuhan yang terkoneksi adalah Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Saudara dan saya butuh juru selamat. Saudara dan saya butuh Allah yang hidup. Ya, kalau Allah yang mati nggak bisa apa-apa, buat apa? Jujur, Allah yang hidup, dia pasti bisa tolong saudara. Juru selamat, dia pasti menjamin keselamatan. Itu sebabnya betapa kita mengerti firman, kita ini bangga. Saya bilang gini, iya Tuhan, saya nggak mau terkoneksi. Saya nggak mau ngomong sama orang, makin toksik nanti. Cerita sama orang, pikiran orang jelek masuk dalam pikiran saya. Ini cuma jadi toksik. Tapi waktu saya terhubung dengan Tuhan, saya tahu saya lagi terhubung dengan Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Allah yang hidup, Allah yang tahu perasaan
perasaan saya, kalau kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Ibrani berkata, dia adalah imam yang tahu bagaimana perasaan saudara, kelemahan saudara, ketidakmampuan saudara. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Dia tahu pergumulan saudara. Jangan pikir Tuhan itu tidur. Enggak saudara, dia tahu kebutuhan yang mendesak, yang kepepet lagi terdesak. Dia tahu pasti. Makanya hari ini yuk, kalau kita mau terhubung, kita mau malam ini, jangan lagi mendengar apa kata orang. Sudah terhubung. Saudara perlu berjuang. Saudara perlu berjerih payah untuk memberikan waktu buat Tuhan. Saudara perlu. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang hidup dan juru selamat umat manusia. Itu sebabnya ya, kita percaya, kita hari ini berjuang, kita berjerih payah ya. Kita hari ini berusaha, pokoknya berusaha, berjuang, berjerih payah, itu bagian kita. Supaya pentingnya perpuluhan waktu, supaya kita hari ini sanggup menanggung segala perkara. Saudara percaya, apa yang Tuhan akan lakukan kalau saudara terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, ya. Saudara percaya yang pertama adalah kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, kejadian hidup kita pasti dahsyat. Itu firman Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya kita kalau terhubung, kita bisa melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, waktu kita berjuang, berjerih payah, berusaha, terhubung, memberikan perpuluhan waktu, terkoneksi dengan sumber kehidupan, maka kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, kejadian hidup kita pasti dahsyat. Dan yang ketiga, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tangkep ya, saudara sudah tangkep. Poin yang kedua, di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa ya. Nah ini ayatnya tadi. Nah ini, di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Yang pertama, yuk kita baca Mazmur 49 ayat 16 dan 17. Kita baca ya. Yuk kita baca Mazmur 49 ayat 16. Kita baca. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Saudara dan saya memang kita bukan siapa-siapa, tapi waktu kita terkoneksi dengan Allah yang hidup juru selamat semua manusia, Tuhan membebaskan nyawa dari cengkraman dunia orang mati. Yang kedua, janganlah takut. Lihat ini, ayat ini bagus saudara. Pelan-pelan saudara cermati. Jangan takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, ya, lihat ya. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa. Saudara yang kaya sombong, kemuliaannya ya, kemuliaan keluarga, konglomerat, bangsawan, miliarder, semua. Firman Tuhan berkata, waktu matinya semua itu tidak akan dibawa serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jujur, orang konglomerat, bangsawan, miliarder, mau apa lagi? Kunglo-kunglo semua. Kalau mati gelarnya semua sama enggak kita semua? Miskin ya almarhum. Ya, konglomerat ya almarhum. Gelarnya apa? Mau gelar S1, S2, S3, profesor, ganti semua almarhum. Coba kalau saudara baca di koran, berita duka yang kita lihat, selalu nggak ada gelarnya ya, yang ditulis di depannya itu S1, S2 atau konglomerat, enggak, selalu almarhum bapak siapa, ya kan, almarhum nyonya siapa. Sudah berubah semuanya. Orang pasti tahu kalau almarhum ya sudah, berarti sudah kembali menjadi debu. Rumahnya 2 kali 1. Makanya jangan pernah takut. Kita memang kalau nggak punya Kristus, kita bukan siapa-siapa. Tapi lihat
ya. Hari ini apa yang dikatakan 19, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Lompat ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan. Almarhum hewan yang dibinasakan. Jujur, hari-hari ini ndak ada loh yang saudara kejar. Jujur, saudara mau kejar apa sih? Mau kejar emas, mati ya ndak dibawa. Ya, lagian apa? Saudara sudah mati ndak dibawa. Saudara hari ini benar-benar cuman almarhum. Saudara cuman nasibmu disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kalau tanpa Kristus, tapi karena kita punya Kristus, makanya waktu kita terhubung dengan sumber kehidupan Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, dia jalan, dia pintu, dia sumber air hidup, maka yang pertama yang perlu kita renungkan, harta tahta tidak bisa membebaskan nyawamu. Ingat ya, ayat yang atas tadi sudah berkata Allah akan membebaskan nyawaku. Siapa yang bisa membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati? Sebab Allah akan menarik aku. Jadi yang bisa narik saudara nanti keluar dari lubang kubur itu cuman Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, bukan hartamu. Saudara renungkan, saudara ngiri sama orang yang hartanya Bu Eli. Aduh, itu cuman sesaat. Kira-kira mereka tahu ndak waktu mereka sudah masuk 2x1 yang bisa narik nyawa kita dari lubang kubur dunia orang mati itu cuman Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Hartamu nggak bisa, suksesmu nggak bisa, rumah mewahmu nggak bisa. Orang siapapun yang saudara agung-agungkan, idola-idolakan nggak bisa. Hari ini percayalah, hartamu dan tahta nggak bisa membebaskan nyawa. Mati tidak bawa apa-apa, kemuliaan tidak akan mengikutnya. Ya, itu yang di luar Kristus hidup kita akan sia-sia. Ya. Nah, di luar Tuhan itu tadi sudah. Yang pertama, kita cakap menanggung segala perkara, itu yang pertama. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Itu tadi, kita cuma jadi debu, ya, kita cuma jadi rumput, kita cuma jadi rumput yang kering, bunga yang layu. Tapi ketika kita terhubung dengan Kristus, kita bukan debu, tapi kita berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Saya sudah selesai. Jangan pastikan hidup saudara tidak akan pernah sia-sia lagi, ya. Harta mati tidak bawa apa-apa, kemuliaan tidak akan mengikuti saudara dan saya. Orang kalau sudah mati yang ngikuti apa saudara? Ya gelarnya almarhum, hanya rumah di tempat-tempat yang 2x1, yang nganter saudara juga bukan mobil Ferrari, tapi mobil jenazah. Saudara, hari ini nggak ada loh yang kebanggaan apapun. Hidup saudara hanya sia-sia tanpa Kristus. Makanya perlu terhubung. Perpuluhan waktu itu namanya terhubung dengan Allah yang hidup dan juru selamat umat manusia. Pastikan ya, hari ini saudara sebelum tidur saya sudah selesai. Saudara tidak perlu panik di tengah masa sukar. Jalani, nikmati, syukuri. Yang penting hari ini ingat pesan saya, saudara mulai siapkan waktu di mana saudara biasa duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara siapkan, saudara mau pilih waktu, tempat dimanapun saudara pilih. Sudah, kalau sudah tidak ngerti apa-apa, duduk aja kayak Maria. Ngomong sama Tuhan, mulai terhubung. Tuhan, kamu mau apa? Waktu baca firman, baca. Saudara lagi terhubung dengan Allah yang hidup dan juru selamat semua manusia. Dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah
sumber air hidup yang lagi hari ini menyertai kita. Tidak mungkin semua masalahmu pasti selesai. Tuhan lagi bawa saudara lewat masa sukar itu tadi, Yeskiel yang berkata supaya kita makin bercabang-cabang, ya, supaya kita makin berbuah dan kita jadi orang yang hebat. Bukan hebat menurut kacamata dunia, tapi hebat berbuah, bercabang-cabang itu di dalam kacamatanya Tuhan, membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu aja, ya. Jadi pastikan 3 hal ini kita bawa. Saudara, hari ini jangan merasa saya siapa Bu Eli, enggak, ya. Yang pertama tadi, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Di luar Kristus maka kita semuanya hanya sia-sia. Semua, ya. Semua apapun tidak bisa menggantikan nyawa. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan Tuhan hari ini. Tidak ada yang bisa hari ini mati tidak bawa apa-apa, kemuliaan tidak akan mengikuti. Semua gelarmu, semua rumah mewahmu, semua apapun kemuliaan, gelar maupun jabatan yang tinggi tidak bisa mengikuti kita. Makanya yang mengikuti kita apa selama-lamanya? Rumput boleh kering, bunga bisa layu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, dan firman Allah tetap selama-lamanya. Itu yang membuat kita sanggup menanggung segala perkara. Kejadian hidup saudara dan saya dahsyat. Bahkan bagi orang percaya tidak ada perkara mustahil. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Perkara besar, kejadian hidup dahsyat. Saudara hari ini adalah orang yang dapat menanggung segala perkara. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa, kita nothing, ya. Pastikan kalau kita hari ini di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa, tapi waktu kita nempel sama Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan yang sangat dikasihi, berharga dan mulia. Kita bukan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampai lupa ngecas baterai, habis, ya. Saudara, mungkin malam ini yuk, siapa yang lagi suntuk, saudara, Tuhan cuman pesan aja buat kita semua, sediakan waktu rest, ya, buat Tuhan. Yakinlah Tuhan akan cetak orang-orang yang hebat. Malam ini dengar firman ini, salah satunya saudara yang lagi dengar live ini termasuk saya. Tuhan bilang gini, lihat ya, aku akan cetak Yusuf di akhir zaman yang tadinya nothing, ya. Daud yang cuman menggembalakan, aduh hartaku Tuhan, punya rumah cuman rumah sederhana. Daud cuman dipercayai 2-3 kambing domba. Tapi siapa yang pernah bermimpi, yang nothing, yang bukan siapa-siapa, jadi raja. Yusuf yang dilecehkan, saudaranya nothing, dilupakan, difitnah, tapi jadi perdana menteri. Saudara kepingin tercetak jadi orang seperti Abraham, Daud, Yusuf, jadi Paulus di akhir zaman, ya, yang mungkin Paulus itu mantan pembunuh kelas berat, nothing, tidak dipandang orang, rendah, ya. Tapi pastikan Tuhan lagi mau cetak orang-orang yang hebat-hebat, yang hidupnya memberikan perpuluhan waktu terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Saudara yang punya masalah beban berat, malam ini taruh tangan saudara di dada. Yuk kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bisa merasakan semua kesakitan kami. Engkau bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Engkau bisa merasakan betapa kami disakiti hati kami, Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau juru selamat semua umat manusia, termasuk kami malam ini, Tuhan. Kalau Engkau Allah yang hidup dan juru selamat, Tuhan, Kau melihat ada banyak orang yang meletakkan tangan di dada yang hari ini berkata, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat, tapi aku cuma tahu bahwa aku adalah orang yang bisa menanggung segala perkara, bukan orang yang bukan siapa-siapa lagi. Aku hari ini akan sanggup melakukan apapun dan hidupku tidak akan sia-sia ketika aku terhubung denganmu. Aku percaya Tuhan saat ini pertolongan Tuhan itu terjadi. Engkau akan mengolong orang-orang yang sudah membutuhkan kebutuhan
Tuhan yang kepepet Tuhan, Kau akan membalik telapak tangan-Mu malam ini buat mereka. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, supaya masalah-masalah mereka Tuhan Engkau selesaikan dengan cara dan waktu-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, Engkau memberikan kami yang dicintainya berkat pada waktu kami tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tidur dalam keadaan tenang, gak usah mikir. Sudah, Allah yang hidup tahu, Allah yang hidup juru selamat sedang bekerja memulihkan semuanya. Indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.